Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dan Bapak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema atau berjudul digitalisasi kegiatan evaluasi pembelajaran oleh guru. Pokok bahasan yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, pengertian digitalisasi dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, manfaat digitalisasi kegiatan evaluasi pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, contoh aplikasi digitalisasi kegiatan evaluasi pembelajaran oleh guru. Dan yang terakhir, kompetensi yang dimiliki guru dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Sekian, selanjutnya. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian digitalisasi dan evaluasi pembelajaran. Untuk digitalisasi sendiri ialah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah peralihan media, misalnya dari media cetak menjadi sebuah digital. Kalau contohnya itu seperti kita membeli buku cetak gitu kan, itu kan bukunya nyata bentuknya, ada kertasnya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk digital, buku tersebut terletak di dalam layar seperti layar handphone atau di layar PC Anda atau laptop gitu contohnya. Dan jadi tujuan dari digitalisasi ini ialah agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Artinya kita tidak perlu membutuhkan perpustakaan secara nyata begitu. Selanjutnya, pengertian evaluasi pembelajaran. Nah, pengertian evaluasi pembelajaran ini ialah proses identifikasi dalam mengukur atau menilai suatu kegiatan pembelajaran dan untuk melihat sejauh mana tujuan dari pembelajaran tersebut sudah dicapai begitu. Biasanya ini dilakukan oleh guru selaku pembimbing atau pembina dari mata pelajaran tersebut. Sekian. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat digitalisasi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Di sini saya akan menjelaskan 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu menghemat biaya, waktu, dan tenaga guru dalam menjalankan proses pembelajaran, terutama saat ujian. Nah, ketika digitalisasi ini digunakan oleh guru, maka akan menghemat biaya dan waktu serta tenaga guru. Misalnya begini, kalau misalnya seperti biasanya guru menggunakan kertas untuk lembar jawaban siswanya, otomatis ketika kertas itu digunakan tentu akan mengeluarkan waktu yang cukup banyak gitu. Kertas itu dibagikan kepada siswa, tentu itu lebih kurang bisa sampai 5-10 menit untuk digunakannya, dan itu kan waktu ujian itu biasanya 60 menit atau mungkin kurang kan gitu. Tentu waktu dari 60 menit itu tidak semuanya digunakan siswa untuk mengerjakan soal-soal ujiannya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini yang biasanya 10 atau 5 menit itu hanya membutuhkan waktu 1 menit, karena soal-soal tersebut sudah ada di guru di ponselnya atau mungkin di laptopnya. Guru tinggal mengklik kirim, maka sudah terkirim, sudah tersampaikan soal tersebut ke siswanya begitu. Dan itu juga menghemat waktu dan biaya. Terus yang kedua, kontrol kualitas yang baik. Nah, biasanya kan kalau misalnya menggunakan kertas itu tentu mengeluarkan biaya kan, biaya untuk membeli kertas gitu atau memfotokopi kertas tersebut. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, guru tidak perlu lagi menghabiskan uangnya untuk membeli kertas karena sudah secara dunia maya gitu, secara digital sudah ada di platform pembelajaran evaluasinya, dan itu bisa membantu menjaga kualitas dari lingkungan sehingga tetap ramah dan lebih baik lagi, dan tidak adanya polusi. Nah, kalau misalnya menggunakan kertas, bisa jadi setelah siswa mengerjakan soalnya, bisa jadi kan kertas itu dibuang oleh guru atau dibakar, itu kan menyebabkan polusi udara gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak perlu khawatir dengan keamanan data. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, maka data itu aman
aman di ponsel pintar guru, atau mungkin di laptop dan di platform atau aplikasi yang digunakan oleh guru. Jadi tidak perlu khawatir lagi begitu. Kalau misalnya guru menggunakan kertas seperti biasanya dengan model yang lama, otomatis misalnya guru itu pulang dari tempat kerjanya, terus dia kehujanan, bisa jadi kertasnya itu basah juga, atau bisa jadi dampak buruknya seperti adanya kebakaran. Tentu data-data dari soal siswa tersebut bisa hilang gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, semuanya tersimpan rapi dalam bentuk digital. Oke, yang terakhir, efektif dan efisien. Nah, dengan pengerjaan yang 3 tadi itu, maka menyebabkan pekerjaan dari guru tadi, kegiatan evaluasi guru itu lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, biaya, maupun dari segi tenaga guru. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh aplikasi yang bisa digunakan oleh guru untuk melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu Kuiper School. Nah, Kuiper School ini merupakan salah satu aplikasi yang memudahkan guru dalam mengelola tugas, sehingga tugas guru itu bisa lebih efektif. Dan juga kelebihannya, guru bisa mengenali kekurangan dan kekuatan siswanya. Terus yang kedua yaitu aplikasi formatif. Nah, aplikasi formatif ini ialah guru dapat memberikan penilaian formatif secara real time kepada siswa lewat aplikasi ini. Caranya ialah dengan memberikan tugas menggunakan aplikasi ini, kemudian siswa menyelesaikannya itu melalui website. Nah, begitu. Jadi guru dapat melihat jawaban siswa dan dapat memberikan feedback dengan cepat. Nah, yang ketiga yaitu Kaizena. Kaizena ini lebih kurang sama dengan aplikasi formatif. Yang keempat yaitu namanya Zipgrade. Aplikasi Zipgrade ini ialah aplikasi penilaian dengan gradasi. Nah, jadi di aplikasi ini sangat membantu guru untuk membuat dan mencetak tugas. Soal yang diberikan bisa langsung dipindahi lewat ponsel pintar, yang harus dilakukan dengan menyelaraskan kotak pada gambar gradasi dengan kotak pada aplikasi. Yang kelima yaitu Plickers. Nah, Plickers ini aplikasi kegiatan evaluasi dengan menggunakan kode. Jadi di Plickers ini bisa diunduh melalui, kalau misalnya Android itu Google Play Store, bisa diunduh melalui Google Play Store gitu. Jadi siswa dan guru hanya membutuhkan ponsel pintar atau HP-nya saja. Yang terakhir yang sekarang lagi banyak digunakan oleh guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajarannya yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom ini di mana guru lebih memudahkan guru gitu dalam hal mengumpulkan tugas. Jadi guru bisa memberikan tenggat waktu untuk pengumpulan tugasnya. Jadi apabila ada siswa yang terlambat mengirimkan tugas, maka akan ketahuan di Google Classroom itu. Begitulah contoh-contoh aplikasi yang bisa digunakan guru untuk melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu prosedur kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ada 5 langkah yang dilakukan oleh guru untuk kegiatan evaluasinya. Yang pertama itu perencanaan. Seperti yang kita ketahui, ketika kita akan memulai suatu kegiatan apapun itu, pasti kita membuat perencanaan dulu. Nah, begitu juga dengan kegiatan evaluasi pembelajaran ini. Guru harus membuat perencanaan, seperti guru harus menganalisis kebutuhan dari siswanya, terus melihat atau menilai kemampuan siswanya dalam menggunakan aplikasi itu bagaimana. Terus guru harus merumuskan tujuan dari evaluasi yang dilakukannya, membuat kisi-kisi, membuat soal, dan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, inilah langkah utamanya, yaitu siswa mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru atau tugas yang telah diberikan oleh guru.
Yang ketiga yaitu pengelolaan data. Nah, tadi kan sudah dilakukan perencanaan, lalu pelaksanaan. Maka guru mengelola data atau hasil jawaban dari siswa tersebut, itu tugasnya. Nah, dikelola itu tujuannya ialah untuk menafsirkan dari tugas jawaban yang diberikan oleh siswanya. Bisa jadi nanti nilai itu dikelola guru untuk melihat sejauh mana pemahaman siswanya, atau mungkin nanti dibuat perankingan begitu untuk melihat mana siswa yang nggak ngerti, mana yang enggak, dan untuk memotivasi siswanya dari perankingan ini gitu. Terus yang keempat yaitu pelaporan hasil evaluasi. Nah, pelaporan hasil evaluasi ini, hasil yang sudah dikelola tadi, maka guru memberikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, bisa jadi kepala sekolah begitu, atau mungkin wali muridnya gitu, untuk melihat sejauh mana siswanya memahami materinya, atau mungkin untuk siswanya juga gitu. Terus yang terakhir yaitu manfaat hasil evaluasi. Nah, setelah tadi direncanakan, dilaksanakan, dikelola dan dilaporkan, maka manfaat ini nih untuk guna guru untuk melakukan evaluasi ini, manfaatnya apa gitu. Bisa jadi guru melakukan evaluasi ini manfaatnya untuk laporan pertanggungjawaban dia, atau mungkin untuk laporan seleksi, atau mungkin untuk keperluan diagnosisnya, atau bisa jadi juga untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa pada materi tersebut gitu. Itulah. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki guru dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, secara keseluruhan kompetensi guru itu kan ada 4. Pertama, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini, dalam kegiatan evaluasi ini, ada 2 kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru. Yang pertama yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini kan adalah kompetensi yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, dalam hal evaluasi, baik secara teori maupun praktek, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes apa yang digunakannya untuk mengukur hasil belajar siswa itu harus benar dan tepat. Selanjutnya, diharapkan pula guru dapat menyusun butir secara benar agar tes yang digunakan dapat memotivasi siswa belajar. Terus, tadi yang kedua ialah potensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini ialah kompetensi yang harus dimiliki guru yang berkenaan dengan karakteristik siswa. Dilihat dari moral, emosional, dan intelektual siswa. Nah, dalam hal kompetensi pedagogik ini, kemampuannya ialah guru harus mampu melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi itu untuk kepentingan pembelajaran dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa seterusnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.